ngeberesin kekacauan rombongan ini, dari jalur yang sama Wak, muncul lagi rombongan berikutnya. Dan kali ini rombongan yang kedua ini Wak, jumlahnya makin banyak. Burung itu beramai-ramai itu datang, mereka kan melintasi ladang gandum. Karena sejak awal ya itu juga bagian rute mereka saat bermigrasi Wak. Jadi mereka keluar aja kayak gitu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Belakangan ini kita memang sering dengar cerita tentang hewan-hewan liar yang tiba-tiba muncul di wilayah manusia kan Wak ya. Kayak kemarin ada banyak sekali gajah-gajah Sumatera yang terpaksa keluar hutan gara-gara banjir dan juga gara-gara habitatnya ini rusak. Dan kalau kita lihat lebih jauh Wak, pola kayak gini tuh sebenarnya bukan hal baru. Sejak dulu ketika ruang hidup manusia itu makin luas, sering sekali ada hewan-hewan yang jalurnya tiba-tiba terpotong atau tergeser. Nah ada juga nih Wak, di beberapa negara gesekan antara hewan dan manusia ini pernah sampai ke titik yang bisa dibilang absurd. Sampai-sampai sejarah itu mencatat sebagai salah satu perang paling aneh yang pernah terjadi gegara hewan dan manusia ini. Bukan perang antar negara, bukan perang antar manusia, tapi perang antara manusia dengan hewan asli mereka sendiri. Dan anehnya juga di sini Wak, hewan itu bukan predator, bukan hewan buas, apalagi hewan yang berniat menyerang ya. Mereka itu cuman burung besar yang nggak bisa terbang, berjalan hanya mengikuti jalur leluhurnya, dan tiba-tiba dianggap ancaman oleh petani. Nah di malam ini aku akan menceritakan tentang salah satu kisah yang bisa dibilang paling nyentrik dalam sejarah Australia, yaitu kisah ketika negara merasa perlu menghadapi seekor burung yang sebenarnya cuma melakukan apa yang sudah dilakukan nenek moyangnya selama ribuan tahun. Kisah yang kemudian dikenal sebagai The Great Emu War. Nah penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya Wak ya. Check it out. Oke Wak, sebelum masuk ke kisah perang emunya Wak, aku mau jelasin dulu sedikit soal asal usul burung emu ini ya Wak ya. Karena cara hidup dan kebiasaan mereka inilah yang menjadi alasan kenapa perang ini bisa terjadi gitu. Nah jadi kalau misalnya kita tarik mundur ke belakang Wak, burung emu ini sudah ada sejak Australia masih tergabung dalam superkontinen Gondwana. Apa itu? Superkontinen Gondwana ini adalah benua raksasa yang menyatukan benua Afrika, Amerika Selatan dan juga India dan juga Antartika dan juga Australia menjadi satu blok besar. Oke, dulu kan masih satu ini. Nah, seiring berjalannya waktu, benua Gondwana ini mulai pecah gegara ada pergerakan lempeng bumi. Dari dulu Wak, memang lempeng bumi ini kan selalu bergerak ya kan. Semakin lama retakannya makin lebar, makin lebar dan pecahannya pun saling menjauh lah itu satu sama lain. Nah, di titik inilah baru benua-benua kecil mulai terbentuk seperti yang kita tahu sekarang. Ada benua Amerika, benua Asia, benua Afrika sampai ke benua Australia. Nah di dalam benua Australia ini Wak, hidup kelompok burung purba yang memang nggak bisa terbang. Namanya kelompok retit. Nah anggota retit ini ada beberapa jenis burung juga Wak, kayak burung mua dari New Zealand, burung kasuari dari Indonesia, dan juga burung emu ini dari mana? Dari Australia. Jadi secara keturunan Wak, sebenarnya burung emu ini masih saudaraan loh sama burung kasuari. Nah, setelah benua Gondwana ini terpisah, burung-burung itu beradaptasi lah ini sesuai tempat mereka tinggal. Di Australia Wak, burung emu ini tumbuh di alam yang keras bisa dibilang. Di sana tuh savananya luas dan udaranya sangat-sangat kering. Di kondisi itu kemampuan yang paling dibutuhkan sama burung emu itu bukanlah terbang, tapi berjalan jauh di daratan untuk mencari makan. Nah disinilah burung emu mulai berevolusi Wak. Secara fisik badan mereka yang besar itu berubah lama-lama jadi ramping, kaki mereka berubah jadi panjang, dan mereka pun sanggup berjalan jauh melintasi daratan Australia. Nah kemampuan berjalan jauh inilah yang membuat burung emu ini terbiasa berpindah-pindah mengikuti musim. Saat air sudah mulai menipis, mereka akan bergerak ke wilayah yang lebih subur lagi. Nanti mereka akan pindah lagi nih Wak, ketika kondisi di tempat terakhir sudah mulai berubah. Pokok intinya burung emu ini memang tidak pernah betul-betul menetap lama di satu tempat lah gitu ya. Nah selain punya kebiasaan bermigrasi itu Wak, burung emu ini juga punya peran penting untuk menjaga keseimbangan alam. Salah satunya mereka ini berperan sebagai penyebar benih alami. Jadi di saat mereka itu lagi bermigrasi, Wak, burung emu itu akan makan buah-buah dan biji-bijian gitu. Nah biji-bijian itu kemudian kan nanti akan keluar tuh bersamaan dengan kotorannya. Jatuhlah itu pupnya ke tanah ya kan, tanah-tanah yang mereka lewati ini. Nah di tanah itulah vegetasi baru pun akhirnya tumbuh. Kan kotoran hewan ini bisa menyuburi tanah kan, Wak. Tumbuhlah vegetasi di sana. Dengan kata lain,
burung imu ini ikut menyebarkan benih tanaman di sepanjang jalur jalannya atau jalur jelajahnya. Pergerakan burung imu ini juga membuat tanah bisa menjadi lebih subur. Jadi setiap kali mereka melintas, kaki mereka ini kan bakal otomatis ngacak-ngacak permukaan tanah yang keras itu kan. Orang mereka juga datangnya beramai-ramai. Nah, tanah-tanah itulah jadi lebih lembek lagi dan tanaman lebih gampang lagi tumbuh di situ. Dan karena jalur migrasi atau jalur jalannya imu ini panjangnya bisa sampai ratusan kilometer, efeknya nggak cuma terasa di satu titik aja, nyebar luas di banyak wilayah di Australia. Nah, dari peranan itu burung imu ini dianggap sebagai hewan yang penting sekali bagi ekosistem oleh suku aborigin atau penduduk aslinya Australia. Walaupun sesekali mereka ini memang memburu burung imu, tapi cuma seperlunya aja untuk mereka makan, bukan untuk dieksploitasi gitu ya. Nah, terus beberapa dekade kemudian orang Eropa datang lah ini ke Australia, menetaplah di Australia. Awalnya mereka nganggap kalau burung imu ini adalah burung atau satwa liar yang hidup berdampingan sama manusia. Tapi situasi mulai berubah pada awal abad ke-20, tepatnya pada saat pertanian modern sudah mulai berkembang. Saat itu lahan-lahan ini mulai dibuka besar-besaran, dan ruang terbuka yang dulu bebas dilalui sama hewan-hewan liar pun mulai dipetak-petak, dipagari dan juga dibatasi. Nah, perubahan ini makin kerasa lagi setelah Australia resmi jadi negara federasi di tahun 1901. Waktu itu pemerintah Australia ini mulai mendorong pembukaan ladang gandum sebagai tulang punggung ekonomi. Dan sejak saat itu juga jalur-jalur alam yang dulunya sering kali dilewati sama burung-burung imu ini berubah jadi wilayah produksi yang dijaga ketat. Disitulah masalah tuh mulai muncul. Burung imu jadi terganggu oleh pembukaan ladang-ladang ini, sementara manusia merasa dirugikan karena ladangnya sering dilewati sama burung imu. Rusak kebun-kebun mereka, Nah, konflik antara burung sama manusia terjadi ya di sini. Makin lagi setelah Perang Dunia I berakhir, konflik ini makin sulit lagi dikendalikan. Burung imu makin sering datang, kerusakan ladang itu meluas, dan tekanan terhadap pemerintah ini juga makin besar lagi. Karena apa? Karena ada banyak ribuan veteran perang yang balik ke Australia terus dikasih lahan pertanian, tapi malah lahannya dirusak sama imu. Nah, di titik ini pemerintah Australia pun akhirnya mengambil langkah ekstrim, yaitu melibatkan militer untuk membasmi burung imu ini. Perang antara militer dengan burung imu inilah yang kemudian itu dikenal sebagai The Great Emu War. Kita masuk ke peperangan mereka antara manusia sama burung ini. Jadi ceritanya di tahun 1918 Perang Dunia I ini baru aja berakhir ya kan. Ribuan tentara Australia yang ikut Perang Dunia I tadi akhirnya balik kampung nih ke rumah masing-masing. Nah, pas balik ini usia mereka tuh rata-rata masih muda, sekitar 20-30 tahunan gitulah. Cuman masalahnya pas mereka balik kampung ini, Australia ternyata belum siap menampung mereka. Kok bisa belum siap Nadia? Jadi waktu itu kondisi Australia ini memang lagi susah-susahnya. Perang Dunia I baru aja selesai, tapi ekonomi mereka tuh belum sepenuhnya pulih. Banyak sekali sektor industri yang melemah, lapangan kerja juga terbatas, dan Australia ini belum punya sistem bantuan sosial kayak tunjangan pengangguran atau jaminan veteran yang jelas, belum ada. Nah, di saat yang sama ribuan tentara ini pun pulang ke rumah dengan kondisi yang beragam juga. Ada yang cedera, ada yang trauma, dan banyak juga yang sudah bertahun-tahun hidup di medan perang, tapi mereka tidak punya keahlian kerja sipil gitu loh. Di satu sisi mereka nggak bisa balik ke militer kan, karena kan perang udah selesai. Tapi di sisi lain mau kerja di industri juga susah. Kebanyakan loker-loker di zaman itu tuh butuh skill khusus yang mereka tuh nggak punya gitu loh, Nah, akhirnya di tengah kebuntuan ini pemerintah pun akhirnya memilih jalan yang paling realistis di mata mereka, yaitu memberikan para veteran perang ini lahan tanah untuk digarap. Nah, kebijakan ini dikenal juga dengan sebutan Soldier Settlement Scam dan mulai dijalankan sekitar tahun 1919. Dikasih tanah ini semua veteran-veteran ini kan untuk diolah. Lewat program ini, veteran diberikan lahan gratis dan diarahkan untuk bertani. Harapannya mereka semua ini bisa mandiri sekaligus juga bisa membantu negara untuk bisa memperkuat produksi pangan gitu. Secara kan Australia ini bisa untung kalau mereka panen gitu kan, dikelola sama veteran-veteran inilah. Tapi masalahnya lahan yang mereka dapat dari pemerintah itu ternyata bukan lahan yang subur, Sebagian besar tanah-tanah itu udah cuman kayak tanah kering, terus sulit ditanami dan berlokasi di wilayah yang terpencil, yaitu di
di mana? Di Wheat Belt Australia Barat, Wak. Hal ini jelas situasi yang susah kali kan, Wak. Apalagi veteran-veteran ini kan nggak punya pengalaman atau pengetahuan cukup soal bertani kan. Cuma meskipun begitu, Wak, para veteran ini tetap berusaha untuk belajar sebisanya untuk nanam gandum di lahan yang udah dikasih sama pemerintah tadi. Mereka disuruh tanam-tanam, terserah lah. Kebanyakan tanam gandum memang. Dah, ya udahlah, kita apa aja lah kita coba olah lah gitu dari apa yang kita tahu gitu. Sedikit-sedikit terlihat, Wak, gandum-gandum yang mereka tanam rupanya udah mulai tumbuh nih. Tapi sayangnya masalah baru malah muncul, Wak. Sekitar tahun 1930 sampai 1932, Australia Barat mengalami musim kering panjang. Air makin susah, tanaman rawan gagal, dan tekanan hidup para petani otomatis makin berat lagi ya kan. Di saat yang sama dari pedalaman Australia keluarlah ini ribuan burung imu yang sudah mulai bermigrasi dari wilayah semi gurun di bagian tengah dan timur, bergerak mereka, Wak, ke arah Wheat Belt tadi, tempat para veteran tinggal dan juga berkebun tadi tuh, Wak. Dan seperti yang sudah dijelaskan, migrasi ini kan bukan hal baru bagi burung imu kan, Wak. Mereka ini memang sudah biasa pindah-pindah dan jalur itu sudah biasa mereka lewati sebelumnya. Masalahnya, Wak, di tahun 1930 itu jalur migrasi yang dulunya masih berupa padang rumput terbuka bisa mereka lewati, sekarang udah berubah jadi ladang gandumnya veteran. Dan sebagai hewan liar, Wak, burung imu itu ya nggak paham soal kepemilikan tanah ya kan, yang mereka tetap lewat aja di situ, dan gandum-gandum yang ditanami ya pasti diinjak-injak sama mereka, rusak total ya kan. Ada yang terinjak, ada yang habis juga mereka makan. Memang itu jalur mereka sebelum-sebelumnya. Leluhur-leluhur mereka kan ibarat lewat di situ kan, Wak. Waktu nengok burung imu udah mulai keluar, para petani atau veteran perang tadi, Wak, masih sabar mereka. Ya udahlah, emang ini jalur mereka gitu kan. Nah, udah diperbaiki lagi sama mereka. Mereka coba lagi tanam ulang gandum mereka ya kan. Tapi nggak lama kemudian, Wak, dari jalur yang sama rombongan burung imu lain datang lagi. Pokoknya kejadian tuh nggak cuma sekali dua kali, Wak, berulang kali. Dari musim ke musim pasti selalu kayak gitu. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian 1932 ketegangan itu sudah mencapai di titik puncak. Jadi, pada suatu pagi di bulan Juli 1932, Wak, suasana di desa Wheat Belt ini terasa macam sunyi kali gitu. Sesekali para petani jalan keliling ladang untuk ngecek gandum-gandum mereka ini kan. Sama sekali mereka nggak ada firasat buruk hari itu, Wak. Sampai di satu momen, dari kejauhan terlihat ada pergerakan hewan yang posturnya tinggi, bersayap, dan berkaki 2 panjang dari balik hamparan ladang gandum itu. Awalnya mereka mikir, oh itu burung imu yang biasa memang lewat sini gitu kan. Tapi dalam hitungan menit, Wak, pergerakan mereka makin dekat, makin kelihatan jelas, dan ternyata itu burung imu tuh, Wak, datangnya nggak dikit, Wak. Yang datang tuh bukan cuma 1-2 ekor, tapi berombongan. Dan rombongan itu jalannya jalan cepat gitu loh, serempak semua, dan terus menerobos ladang-ladang gandum itu, diterobos sama mereka, nggak berhenti sama sekali. Alhasil tanaman gandum yang baru tumbuh itu, Wak, langsung lah terinjak-injak rata semua sampai tanah itu loh tanaman gandumnya. Beberapa ekor rombongan itu juga bahkan sempat makan biji-biji gandum yang belum terinjak, Wak, dimakan-makan sama mereka. Nah, belum sempat petani ngeberesin kekacauan rombongan ini, dari jalur yang sama, Wak, muncul lagi rombongan berikutnya. Dan kali ini rombongan yang kedua ini, Wak, jumlahnya makin banyak. Burung itu beramai-ramai itu datang, mereka kan melintasi ladang gandum karena sejak awal ya itu juga bagian rute mereka saat bermigrasi, Wak. Jadi mereka keluar aja kayak gitu. Sementara itu ngeliat banyaknya burung-burung yang lewat, panik lah petani-petani ini. Mereka langsung ngusir lah pakai cara-cara sederhana. Wah jangan, macam diteriak-teriakin aja, dikejar sama mereka, dibunyiin suara lonceng gitu kan supaya mereka tuh burung-burung ini bubar. Awalnya cara itu memang ya lumayan berhasil lah. Rombongan burung itu agak lari kocar-kacir, Wak, dan ninggalin area ladang itu. Tapi nggak lama dari itu muncul lagi rombongan baru, Wak, dari arah lain. Sama juga kayak tadi, burung-burung itu jalan berlari gitu kan, dimakannya juga tanaman-tanaman gandum, diinjak-injaknya lah semua ladang petani itu, Wak. Kejadian ini, Wak, muncul berkali-kali dalam waktu 1 hari itu. Ini udah selesai dibubarin, datang lagi yang baru kayak gitu, Wak. Dan dalam hitungan kurang dari seminggu ada sekitar 20.000 ekor burung imu yang melintasi wilayah pertanian Wheat Belt ini, Wak. 20.000. Di titik ini petani udah nggak bisa sabar lagi, Wak. Yang ada mereka itu malah panik karena mereka khawatir kejadian hama kelinci yang pernah terjadi di Australia terulang lagi, Wak. Ini sekilas informasi aja, Wak. Di awal abad 1900-an nih, Wak, ya, Australia itu pernah mengalami bencana ekologis gara-gara hama kelinci. Nah, kelinci ini sebenarnya bukan hewan asli Australia, Wak. Mereka dibawa sama orang Eropa sekitar tahun 1859. Dan awalnya cuma untuk berburu aja. Tapi karena Australia tuh nggak punya predator alami untuk kelinci,
kelinci, Wak. Populasi kelinci di sana pun langsung meledak dan nggak terkendali. Dalam beberapa dekade, Wak, jumlah kelinci itu membengkak sampai berapa? Ratusan juta loh, bahkan miliaran ekor dari info yang kami dapat ya. Ratusan juta. Dan kerusakan yang mereka sebabkan ini bikin semua petani itu rugi besar. Ladang gandum mereka habis, padang rumput mereka tuh sampai gundul, Wak. Dan pemerintah Australia itu langsung kehilangan ratusan juta dolar setiap tahunnya hanya untuk ngatasi dampaknya itu. Tuh gara datangnya kelinci-kelinci itu, Wak. Itulah kenapa waktu petani tuh ngelihat burung imu ini ngerusak ladang mereka, yang muncul tuh bukan cuma rasa rugi secara ekonomi aja, tapi juga rasa takut. Ini jangan-jangan nih bakal jadi bencana besar kayak kelinci dulu lagi nih gitu. Padahal situasinya tuh jelas beda, Wak. Dulu populasi kelinci ini meledak gara-gara hewan itu pendatang yang memang nggak punya predator alami. Sedangkan burung imu ini kan satu asli Australia kan, Wak, yang nggak punya niat merusak ladang. Mereka tuh cuman yaudah sekedar lewat aja, karena ladang-ladang itu adalah jalur mereka bermigrasi, jalur leluhur mereka dari dulu lewatnya situ, Pak. Mungkin dia kalau bisa ngomong itu dia bilang ya kan. Terus juga secara populasi, Wak, burung imu ini nggak pernah meledak kayak hama kelinci, tapi karena memang udah kepalang takut lah mungkin petani itu kan. Petani ini pun akhirnya mutusin nggak tinggal diam. Woi, bisa hancur kita nih kalau ladang dirusak sama imu ini terus, ha. Nah, dari pemikiran itu akhirnya petani-petani ini pun mengajukanlah aduan ke pemerintah. Bapak, tolong kami, Pak, atasilah masalah burung imu ini, Pak. Kalau nggak kami nggak bisa panen, Pak, kata mereka. Dan ternyata aduan itu, Wak, datangnya bukan cuma dari 1-2 ladang aja, tapi dari banyak petani di wilayah Wheatbelt itu ngadu juga hal yang sama ke pemerintah. Artinya ini apa? Kerusakan ini sudah meluas, nggak cuma di 1-2 ladang, di semua ladang Wheatbelt tuh dikeluarin sama si burung imu nih. Panen mereka terancam gagal, dan yang paling terdampak itu ya tadi, Wak, para veteran perang yang lahannya memang ditempatkan di wilayah itu. Itulah satu-satunya kerjaan mereka setelah mereka jadi veteran ya kan. Nah, di titik ini masalah burung imu udah nggak lagi dianggap urusan ladang, Wak. Karena kalau panen mereka gagal, yang dipertaruhkan bukan cuma hasil tani, tapi nasib ribuan veteran serta juga kebijakan negara yang menempatkan mereka di sana. Itulah kenapa laporan ini pun langsung naiklah ke pemerintah pusat yang ada di Canberra. Nah, setelah dapat laporan itu, pemerintah pusat pun memutuskan untuk turun tangan. Menteri Pertahanan Australia pada saat itu, Wak, Sir George Pearce, mengambil langkah yang dia anggap paling cepat dan paling tegas, yaitu melibatkan pasukan militer, Wak, untuk membasmi burung imu ini, ha. Bagi pemerintah Australia pada saat itu, Wak, masalah burung imu ini udah nggak bisa lagi diselesaikan dengan cara biasa. Secara kan jumlah mereka itu juga udah ribuan kan, Wak. Gerakan mereka juga cepat, dan tiap kali mereka dihalau, mereka selalu balik lagi lewat jalur yang sama lagi. Petugas sipil biasa bahkan dia udah nggak akan sanggup lagi, Wak, menghadapi situasi kayak gini tuh. Itulah kenapa ditunjuk militer. Kalau militer mereka punya senjata api, Wak, dan mereka pastinya punya pengalaman menghadapi target di medan terbuka. Itulah kenapa pasukan militer itu dianggap sebagai pilihan yang paling masuk akal lah gitu untuk memerangi burung imu ini. Dah tuh, akhirnya setelah sepakat, pemerintah pun segera langsung menurunkan pasukan tentara yang dipimpin Mayor G.P.W. Meredith atau perwira artileri sekaligus juga veteran Perang Dunia I nih, Wak. Pasukan itu pun dibekali senjata Lewis yang terbukti canggih. Ini FYI, Wak, senjata Lewis ini adalah mesin atau senapan yang bisa menembak target secara beruntun. Oke, alat ini tuh pernah dipakai tentara Australia untuk menahan serangan pasukan Jerman waktu Perang Dunia ke-1, Wak. Jadi ini tuh bukan mesin atau bukan senjata sembarangan ya, Wak. Sekali tembak bisa beruntun dia ke belakang kayak gitu tuh, ha. Bisa dibilang senjata hebat lah itu. Dan dengan dibekali senjata sehebat ini, senjata Lewis ini, berangkatlah pasukan militer ke Wheatbelt, daerah yang paling rusak parah. Oke. Begitu nyampe, Wak, ternyata ribuan burung imu itu masih terus lewat di sana kan. Awalnya pasukan ini optimis bakal menang. Kita lawan Jerman aja menang kok, apalagi lawan burung kayak kalian. Kecil itu, kata mereka. Tapi siapa sangka, Wak, fakta di lapangan justru sebaliknya. Kawanan burung imu ini ternyata nggak bisa dilumpuhkan dengan mudah, nggak bisa. Mereka ada ancang-ancang nih kan, tas. Setelah senjata Lewis ini mulai ditembakkan, di luar dugaan hasil, Wak. Kawanan burung imu itu nggak, ternyata waktu ditembak tuh mereka nggak kabur lurus ke satu arah kayak target perang biasanya, nggak. Mereka malah pecah-pecah menyebar ke segala arah tuh. Ada yang belok, ada yang dia berlari zigzag kayak gitu tuh, zigzag dia lari, dan gerakan mereka juga cepat kali yang membuat bidikan itu jadi susah terarah. Nah, karena senjata Lewis ini adalah senjata mesin, jadi sekali
ditembakan itu, tembakannya itu keluar dudu beruntun kayak gitu. Gegara burung-burung ini bergerak cepat dan mereka juga nggak berpola. Peluru keluar banyak tapi yang kena cuman dikit, Wak. Nah, ngelihat banyaknya tembakan yang kebuang-buang kayak gitu, pasukan ini mulai ngubah cara. Nah, kali ini mereka akan menunggu burung emu ini macam kayak lagi ngumpul lebih rapat sama kawan-kawannya ya kan. Supaya pas nembak nanti kena banyak nih, akan ditunggu sama mereka. Begitu burung emu ini ngumpul lebih rapat, udah mulai rapat nih, Wak. Tembak lagi bentar lagi nih. Dilepaslah senjata itu kan. Dar! Kawanan burung emu tuh langsung tercerai-berai lagi, Wak. Dalam hitungan detik. Berpisah-pisah mereka. Memang ada beberapa burung yang tumbang, ada yang kena, tapi sebagian besar dari itu, Wak, lolos dari tembakan tentara tuh. Bahkan ada laporan yang menyebut, Wak, ya, beberapa burung yang kena tembak aja masih sempat lari cukup jauh sebelum akhirnya nanti dia jatuh ke tanah. Sekuat itu mereka. Nah, karena serangan kedua ini juga kurang membuahkan hasil, pasukan militer pun coba cara lain lagi, Wak. Kali ini cara ketiga, mereka pasang senjata Lewis di atas truk. Oke, dengan harapan si burung emu ini bisa dikejar sambil ditembaki kayak gitu. Nah, kita naik atas truk, kita kejar sambil berjalan aja. Secara rencana memang kelihatan masuk akal ya kan. Tapi kondisi lapangan lagi-lagi berkata lain, Wak. Medan di sana tuh rupanya nggak rata. Truk mereka ya tergoyang-goyang atau hoyong-hoyong lah ya kan. Dan burung emu ini justru lari lebih lincah lagi daripada lajunya truk. Dipotong truk gitu sama emu. Alhasil bukan yang makin efektif, tembakan mereka malah makin sering meleset. Terbuang lagi, nggak ada yang kena burung emu tuh. Tembak sekali nggak kena. Sekali mau tembak begoyang truk itu. Nah, kayak gitu nggak ada yang kena. Waktu pun terus berjalan, ribuan peluru udah dihabiskan tapi hasilnya tetap minim. Nggak ada. Di sini pasukan militer mulai kelelahan, Wak. Targetnya memang bergerak cepat kali, arahnya nggak bisa ditebak. Dan setiap serangan selalu berakhir sama. Kawanan burung emu ini pasti bakal berhasil lolos lagi. Dalam waktu sekitar 2 minggu, Wak, ya 2 minggu, bukan hari itu aja ya. 2 minggu, pihak militer sudah menghabiskan kurang lebih 10.000 peluru. Tapi burung emu yang mati diperkirakan cuma puluhan sampai ratusan ekor aja. Sedangkan puluhan ribu ekor lainnya tetap berkeliaran, tetap kesana kemari membuat ladang petani itu makin rusak. Di situ kenyataannya sudah mulai tidak bisa ditutup-tutupi lagi, Wak. Peluru sudah dihabiskan, tenaga pasukan udah mulai terkuras, tapi tujuan utama mereka melindungi ladang gandum nggak bisa tercapai. Jangankan ngelumpuhin orang, burung-burung itu aja tetap bisa lewat kok. Dan setelah hari ini ditembak, bisa lewat lagi mereka. Dan setelah hampir 2 minggu berjalan tanpa hasil, Wak, operasi ini pun akhirnya dinilai gagal total. Pasukan militer ditarik dari White Belt, senjata Lewis disimpan balik ke dalam mapa, dan keterlibatan militer pun dihentikan. Disinilah peristiwa ini pun dikenal bukan sebagai operasi militer yang berhasil, tapi sebagai satu-satunya perang dalam sejarah di mana manusia harus menerima kenyataan pahit, yaitu pasukan militer hebat pun bisa kalah dari kawanan burung. Nah, setelah operasi militer itu dihentikan, cerita tentang ini, Wak, langsung menyebarlah kemana-mana ya kan. Media Australia rame-rame itu ngebahas itu. Tapi nadanya bukan lagi soal nada serius, Wak. Yang muncul justru nada nyinyir yang terkesan satir. Masa sih tentara dengan senjata canggih kalah sama burung emu, gitu-gituin sama media. Tapi di balik sindiran itu ada satu kenyataan yang memang tidak bisa ditutupi, Wak. Para petani tetap bangun pagi dengan ladang mereka yang rusak, ancaman gagal panen di depan mata, dan burung emu yang tetap melintas seperti biasa. Tetap. Di tengah kondisi itu, tekanan ke pemerintah ya pastinya nggak berhenti. Para petani ini terus mendesak karena bagi mereka ini itu menyangkut keberlangsungan hidup mereka setelahnya ya kan. Mereka tetap komplain. Cuma mau gimana lagi, tiap pagi mereka tetap gitu, burung emu lewat lagi, mereka coba lagi deh gitu. Nah, setelah perang emu tadi berakhir dengan kegagalan, pemerintah Australia akhirnya menyadari satu hal penting. Pakai senjata perang untuk ngadepin burung emu jelas bukan solusi. Bukan cuma nggak efektif, tapi juga bikin negara jadi bahan tertawaan. Nah, setelah pasukan militer tadi ditarik dari White Belt, Wak, pemerintah mulai beralih ke cara yang lebih masuk akal. Yaitu apa? Pendekatan sipil. Nah, menariknya, Wak, cara itu ternyata bukan hal baru. Jadi jauh sebelum tentara itu diturunkan ke White Belt tadi, pemerintah Australia Barat sudah pernah menerapkan sistem bounty. Apa tuh bounty? Memberi imbalan uang ke petani atau warga yang berhasil memburu burung emu, asalkan paruhnya diserahkan sebagai bukti. Dikasih bukti tuh.
berburulah kalian, nggak usah nunggu militer, siapapun ini boleh kayak gitu kan. Tapi setelah jalan beberapa tahun sistem ini sempat dihentikan. Pemerintah kala itu menganggap masalah burung emu ini bisa ditangani secara alami, dan menurut mereka juga perburuan burung emu secara masif ini dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan alam. Ya kan, soalnya kan burung emu nih bukan sekedar hama tapi kan penting juga dalam ekosistem. Mereka bantu nyebarin biji tanaman, mereka juga jaga keragaman vegetasi, dan mereka ini juga menjadi salah satu spesies asli Australia yang perannya nggak bisa begitu aja diganti gitu ya kan. Nah kalau populasi mereka anjlok, tanaman tertentu pasti bisa hilang, rantai makanan pasti kacau, dan dampaknya bisa lebih parah dari yang dibayangkan. Gitu, ini nggak bisa juga nih dia dimusnahkan kayak gitu aja. Nah barulah setelah operasi militer tadi gagal total, pemerintah pun memutuskan untuk balik lagi ke sistemnya bounty tadi tua. Dan ternyata cara ini dianggap cukup efektif. Menurut data resmi dari Australia Barat sepanjang tahun 1923 sampai 1930 sebelum dan sesudah perang emu tadi lebih dari 57.000 burung emu berhasil diselesaikan, dibunuh lewat sistem bounty tadi. Angka ini jauh lebih besar dibanding hasil perang yang cuma menewaskan puluhan sampai ratusan ekor yang pertama kali tadi. Dan setiap kali pemburuan itu digencarkan, jumlah burung emu yang muncul pun memang turun Tapi begitu pemburuan itu dihentikan atau dilonggarkan lah gitu, konflik burung emu ini pasti bakal muncul lagi di musim berikutnya. Artinya selama ladang masih dibuka di jalur migrasi yang sama, konflik ini akan terus berulang. Terlepas berapapun burung emu yang udah dibunuh. Di titik ini pemerintah Australia akhirnya sadar masalah burung emu itu nggak bisa diselesaikan cuma dengan dibasmi aja. Yang perlu diatur tuh bukan burungnya, tapi benturan antara jalur hidup mereka dengan lahan manusia ini. Nah kesadaran inilah yang pelan-pelan pun mengubah arah kebijakan pemerintah. Dimana pada awal tahun 1950-an, burung emu pun resmi dimasukkan ke dalam daftar satwa yang harus dilindungi di bawah naungan Wildlife Conservation Act. Sejak saat itu perburuan burung emu pun dibatasi dan cuma boleh dilakukan dengan izin khusus. Dan sampai hari ini kebijakan itu juga masih tetap berlaku dan posisi burung emu ini perlahan-lahan juga ikut berubah. Dari yang awalnya dianggap musuh, sekarang diakui sebagai bagian dari alamnya Australia. Oke jadi itu tadi kisah tentang The Great Emu War atau perang besar melawan burung emu ya. Sekilas ceritanya mungkin kelihatan lucu, kelihatan absurd, dan juga sering dijadiin bahan tertawaan Tapi kalau dipikir-pikir konfliknya sebenarnya sedalam itu. Manusia datang membawa senjata, membawa aturan dan target produksi ya kan. Sementara burung emu itu cuma jalan melewati jalur yang sudah mereka lewati sejak lama. Di titik ini yang bentrok itu bukan cuma soal siapa yang kuat, siapa yang lemah tapi soal dua cara hidup yang saling bertabrakan. Dan mungkin disitulah ironinya perang emu nih bukan tentang tentara yang kalah sama burung, tapi tentang manusia yang lupa bahwa sebelum ladang-ladang itu dibuka, pagar-pagar dipasang, dan untung rugi udah mulai dihitung, burung emu itu sudah lebih dulu hidup dan berjalan di tanah itu. Kalau kita lihat sekarang konflik kayak gini tuh ya masih terus terjadi bahkan di sekitar kita ya kan. Dan kisah ini juga mengingatkan kita bahwa manusia bukan satu-satunya penguasa di dunia. Ada hewan-hewan, ada tumbuhan-tumbuhan yang juga punya hak untuk hidup nyaman dan aman di muka bumi ini. Sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.